Welcome back. So di video kali ini we're going to clean the data. Sebenarnya proses cleaning data itu almost 80% yang harus kita lakuin sebagai analyst before jump into analyzing ataupun visualizing. Di sini gue ada contoh datanya, ada customer ID, order date, name customer, dan sebagainya. Kita tuh akan cek dulu apakah ada duplicates pada data, terus kita lihat ada missing values, kesalahan number formatting, ataupun hal-hal yang menyebabkan kita nanti nggak bisa lanjut ke visualisasi, terutama kalau misalnya angka kayak di kolom G ini masih dalam bentuk teks. Oke, first of all, gue akan ubah dulu jadi Control T atau Table Automation. Kenapa? Karena ini memudahkan banget kalau misalnya gue mau replace dia dengan formula, jadi autofill. Lebih jelas aja gitu kelihatannya. Jadi header di bagian paling atas atau di rows pertama. Yang akan gue lakuin adalah gue pengen ngecek nih, di kolom A ini adakah duplicate values atau enggak. Di sini kita simple sih ngeceknya. Kita bisa pakai conditional formatting, terus ada highlight cells rule, ada duplicate values. Di sini gue akan highlight untuk red light with dark red text. Dan oke, di bagian filter, gue akan coba lihat kalau misalnya kita filter by color, apakah ada nih yang highlight warna merah karena dia jadi duplicate. Di sini gue akan filter. Oke, ternyata kita ada duplicate values ya guys. That's why kita harus hilangin dulu. And kita bisa unfilter lagi. Kalau misalnya teman-teman ke bagian data, itu ada namanya remove duplicates. Remove duplicate di sini kita focusing aja ke customer ID dan kita klik OK. Jadi dia nemuin ada 15 duplicate values di sini. Jadi udah dihilangin jadi tinggal 9.985 unique values dari 10.000 rows data. We are done with the duplicate values. Kemudian gue akan lihat di kolom B sini. Kalau misalnya teman-teman perhatiin, kalau kita klik filter, dia itu masih dalam bentuk teks. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai year atau month, itu biasanya grouping gitu kalau di filters gitu. Jadi kita sebenarnya juga bisa ngecek pakai yang namanya rumus isNumber. IsNumber ini berguna banget untuk ngecek value ini dalam bentuk teks atau angka. Jadi kalau misalnya hasilnya false gini, berarti dia masih dalam bentuk teks gitu format datanya. Maka dari itu biasanya yang gue lakuin adalah gue pakai sama dengan value di sini. Gue klik text and then enter. Nah dari sini dia akan mengubah yang namanya short date ini yang masih dalam bentuk teks jadi rubah dalam bentuk data yang format tanggal gitu. Jadi kalau kita misalnya mau filter itu enak, dia tuh udah grouping dalam bentuk year dan juga month. Di sini gue langsung copy aja kolom C yang udah bener nih format date-nya, Control Shift Down Arrow, gue Control C, kemudian kita ke atas, kemudian gue Control V aja, atau kita pakai yang namanya Paste Special, which is dia akan nge-paste values-nya doang. Next thing yang akan gue lakuin adalah kalau misalnya kita ke bagian kolom C ini, ada namanya nama customers. Customer di sini kalau kita lihat kayak dia rada messy gitu ya, karena spasinya itu kayak double di tengah, double bagian paling akhirnya, double juga di bagian awal, which is it's quite messed up. Jadi kita insert lagi. Kemudian untuk ngilangin spasi itu kita pakai namanya trim. Terus kita block C2, and then kita udah punya yang udah bener, udah ada clean datanya. Ini kita Control Shift Down Arrow, kemudian kita Control C, kita bisa pass values di sini. Control values, paste values. Okay, we are done with this 3 columns yang udah clean. Kita akan lanjut untuk ke nomor HP. Di kolom D ini untuk nomor HP, kenapa sebenarnya gue tuh di kerjaan juga suka diminta untuk nge-cleaning dulu, karena untuk purpose seperti remarketing atau communication channel lewat WA blast, mereka itu biasanya pakai format 628 gitu di platform untuk bisa nge-blast. Jadi kalau misalnya format yang masih 0815 dalam 08 sekian gitu nomor HP-nya harus kita ubah dulu nih formatnya. Jadi gue akan cleannya seperti ini. Kita akan pakai yang namanya rumus left, kemudian mid, kemudian len. Kalau misalnya teman-teman tahu bahwa left mid itu adalah rumus untuk mengekstrak data. Jadi katanya gini, gue akan pakai if dulu. If left number atau bagian kiri nih, yang huruf teks yang kiri, misalnya 628, dia itu akan ngeekstrak 2 angka pertama. Jadi kalau misalnya dia 628 ya ekstraknya 62, terus ada 08 ya ekstraknya 08. Jadi kita akan mengambil 2 karakter dari kiri. 2 karakter pertama dari kiri sama dengan kalau misalnya dia ada 08-nya, itu kan anggapnya karakter dari kiri ada 08, kita akan ganti dia dengan 628 gitu. Dan
Kalau misalnya nih kita udah ganti dia dengan 628, kita akan gabung. Jadi dan di sini sebenarnya kayak concatenate gitu loh untuk join text. Kita pakai mid di sini untuk mengekstrak huruf yang berada di tengah-tengah gitu. Jadi kita klik lagi untuk D-nya, kemudian gue akan mulai mengekstrak start number-nya adalah dari karakter ketiga. Jadi 628, nah kita mulai dari 8. Jadi digabung jadi misalnya 0815, dia akan mengganti 08 jadi 628, terus mulai ngambil karakter dari ketiga, berarti which is 1, jadi 62815 dan sekian gitu. Jadi di sini gue klik, kemudian gue akan start number 3. Nah, untuk yang dia itu punya 2 angka itu, yang 08, kita akan hilangkan. Jadi dijumlahin dulu keseluruhannya tuh berapa jumlah karakternya, dikurang 2, close the bracket. Kalau misalnya dia udah 628 nih, atau misalnya value-nya udah bener, ya udah kita ambil apa adanya aja gitu. Kita klik lagi aja di sini. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya lu lihat nih 0815 di row D3 dia udah berubah jadi 62815. Jadi kita tinggal Ctrl Shift down arrow, kemudian kita ke bagian atas untuk paste values. Ini delete aja. Next thing that I'm going to share adalah untuk meng-cleaning kolom G. Untuk di kolom G ini, biasanya gue nge-cleaning karena kita tuh nggak bisa tahu loh gross kita atau amount sold per quantity dikali price per unit itu berapa gitu. Karena emang data yang kita tarik database tuh biasanya gue dapetnya dalam bentuk teks. Jadi gue harus cleaning dulu, gue harus ubah dulu jadi bentuk angka. Gimana gue bisa tahu? Karena kalau misalnya kolom G ini gue sum, itu tuh hasilnya count. It's not a summary of the data, like how much is it gitu. Enggak. Jadi makanya gue harus cleaning dulu. Di sini kita insert lagi kolom yang untuk cleaningnya. Yang akan gue pakai adalah if error. If error dipakai ini untuk jaga-jaga aja. Kalau misalnya rumus yang kita buat nanti itu error, jadi tetap ngebalikin angka yang semula gitu, angka yang ada di sini. Di sini gue pakai if error, terus gue pakai rumus conditional if lagi, is number dari G2 ini, terus koma G2. Jadi kalau misalnya nih is number itu udah ngecek udah jadi angka apa belum nih. Kalau udah angka ya udah balikin aja jadi G2 ini. Kalau misalnya belum angka, nah ini yang perlu kita buat value ini untuk apa? Seperti yang tadi di kolom B ya, gue tuh ngubah yang teks ini jadi value, jadi nilai. Di sini gue akan substitute, di mana substitute-nya gue akan tambahin left data dari G2 ini, diklik. Pertama gue akan ambil dulu angka sebelum koma, which is kita nggak akan include koma dan 00 di belakangnya. Jadi ngambil 68.677. Oke, kita pakai rumus find di sini gue tambahin tanda petik koma, terus kita klik amount, close the bracket, minus 1. Jadi ngambil semuanya sebelum koma di minus 1, close the bracket, koma, terus yang titik itu di substitute baru, diganti jadi kosong aja. Jadi nggak mau pakai titik, close bracket 3 kali, koma, amount sold, tutup kurung. Jadi kita cek dulu. Oke, nah amount sold yang ada di sini ya, maksud gue setelah is number ini, we need to close the bracket first. Yang nggak error, terus enter. Nah, jadi kalau misalnya lu jumlah ini, Ctrl Shift down arrow, ini udah ada hasilnya nih, sekitar 2,6 M ya. Jadi lu bisa tahu jumlah average-nya juga. Itu sih fungsinya. Jadi lu tinggal copy aja ini, terus lu paste values kayak biasa. Dan delete. Selanjutnya akan gua clean itu email. Kalau misalnya kita nggak cek ya, sebenarnya kalau kayak sekilas gini sih email nothing is wrong about this. Tapi kalau misalnya kita coba lagi ya, tambahin rumus di sini, if is number trying to find apakah email ini udah dalam format email sesungguhnya gitu. Find, kemudian kita coba cari. Karena ini contohnya dimana dia tuh nggak ada add-nya gitu. Jadi kalau misalnya email address ya itu nggak valid kan. Jadi kalau misalnya kita tambah add, terus habis itu apakah ada di sini, terus kita close the bracket 2 kali. Kalau misalnya ada, valid. Kalau nggak ada, invalid. Enter. Oke. Di sini udah muncul rumusnya. Kita coba ke filter. Oh, ternyata ada yang invalid, guys. Jadi kalau misalnya kita invalid, kita filter ini, dia tuh nggak ada add-nya. Which is kalau misalnya email address kan jadi nggak bisa kita sending ke orang-orangnya gitu. Jadi di sini kita bisa tambahin lagi insert buat mengubah datanya. Oke. Di sini gua akan if is number find ini add, kemudian ada di kolom I2 close the bracket. Kalau misalnya ada add, ya udah ambil data apa adanya. Kalau nggak ada, lu harus substitute. Nanti cuma ada Gmail yang nggak ada add-nya. I2 ini, terus kita ganti si Gmail menjadi
at gmail. Close the bracket. Kali. Bentar. Here we go. Kita udah dapat datanya. Ctrl Shift down arrow, Ctrl C, Ctrl ke atas. Terus kita values. Valid number. Nah, semuanya tuh datanya udah valid. Kemudian kita akan ke kolom J. Kalau lihat ya, kolom J ini di row 11, ini tuh blank. Dan di filter pun, those are blanks gitu. Untuk hal yang missing values, untuk angka ini, biasanya kalau masih bisa di-input ulang atau dilakukan imputations, this better, way better. Tapi emang kalau nggak bisa di-delete. Since ini rating reviews dari customers kita, jadi gue bisa ambil average atau median value-nya. Seperti ini, kita block, kemudian ini ternyata average-nya 3. So that gue akan isi blank values-nya ini dengan data yang 3 gitu. Jadi median value-nya. Kalau teman-teman bisa block, kemudian Control F. Nah, di sini kita replace, ini leave it blank, find what leave it blank. Kemudian kita tap ke bawah, replace with 3. Replace all. Oke. Dapat dilihat di sini ini udah replace semua. No blank values. Kemudian yang terakhir nih, ini ada rating category. Kalau dilihat ini kayaknya typo ya. Maksudnya kayak poor, triple O itu cuma double O harusnya. Excellent, L-nya cuma 1. Dan banyak data yang salah. Kita nggak mungkin ganti satu-satu dong. Jadi sini kita blok aja, Ctrl Shift ke bawah. Kemudian ada yang namanya review di sini, spelling. Nah, spellingnya ini kita coba change all atau change all. Jadi coba ngeganti semuanya yang salah-salah nih. Spell check complete, you're ready to go. Jadi ini udah tinggal oke. Jadi seharusnya udah benar semua nih, nggak ada yang aneh. Oke. Sebenarnya again ya guys, kalau misalnya kita punya kategori dan harus di-fill di tabular form kayak gini dalam bentuk table, it's better kalau misalnya kita bisa insert yang namanya data validations. Let's say ya, Control Shift down, di sini ada yang namanya data validations. You can just tambahin buat list gitu, dan kita tambahin average, ada poor, ada good, great, and then excellent. Oke, jadi akan meminimalisir nih kesalahan input. If you find this video helpful and insightful, don't forget to like, comment, and subscribe to this channel, and I'll see you on next video. Bye nerds!